Salam saudara-saudaraku, kita akan membahas ke dalam satu Tuhan. Minggu Eksodi tanggal 16 Mei 2021. Eksodi artinya dengar dan jawablah seruanku. Perikop diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 dengan tema kebahagiaan orang benar. Saya akan bacakan perikopnya untuk kita semua saudara-saudara. Ayat 6 dikatakan, Ponero su ho onoma ho anthropos, hos didomi ego ek ho kosmos sos emi. I reveal your name to the man who you given me of the world. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Kago autos didomi kai ho logos su tereo, and to me them you give, and the word of you they have keep. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka menurut firman. Ayat 7. Non ginosko hoti pas hosos didomi eko. No, they have now all things whatever you have given me. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, para suemi, you of you are, berasal daripadamu. Ayat 8 dikatakan, Hoti horema hos didomi eko, for the word that you have given me. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, didomi autos, I have given them, telah kusampaikan kepada mereka, kai autos, lambano, kai ginosko aletos, hoti para su erkomai, and you truly that from you I came forth. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Kai pisteo hoti su ego apostelo, and they believe that you me sent. Dan mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. Ayat 9 dikatakan, Epo peri autos erotao, I pray for them. Aku berdoa untuk mereka. O peri ho kosmos erato, I do not pray for the world. Bukan untuk dunia ini aku berdoa. Allah peri hos didomi eko, but for those whom given me. Tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku. Hoti sos emi, for they are yours. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat 10 dikatakan, Kai ho emos pas sos emi, and all mine are yours. Dan segala milikku adalah milikmu. Kai ho hos emos, and you are mine. Dan milikmu adalah milikku. Kai dosazo and autos, and I am glorified in them. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11 dikatakan, Kai o keti emi and ho kosmos, now I am no longer in the world. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Kai autos and ho kosmos emi kago, but these are in the world. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Emi kago pros au, and I come to you. Dan aku akan datang kepadamu, Pater Hagios, Holy Father, ya Bapa yang kudus. Tereo autos and ho onumasu, keep through your name, peliharalah mereka dalam namamu. Hos didomi ego, tos home given me, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Hina emi hes katos ego, that they may be one as we are, supaya mereka satu sama seperti kita. Ayat 12. Ote emi metautos, while I was with them in the world, selama aku bersama-sama dengan mereka. Ego tereo autos and ho onomasu, I keep them in your name. Aku memelihara mereka dalam namamu. Hos didomi ego kai pulaso, to whom you gave me I have keep, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Kai pudesis ek autos apolumi eme hohios o apolia, and none of them is lost expect the son of perdition. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa. Hina ho grabe plero, that the scripture mind and full fight, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13 dikatakan, Nande pros su erkomai, but now I come to you. Tapi sekarang aku datang kepadamu. Kai hautos laleo en ho kosmos, and this thing I speak in the world. Dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih di dalam dunia. Hina eko ho kara ho emos plero and heto, that they may have my joyful fight in themselves, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. 14 dikatakan, Ego didomi autos hologosu, I have given them the word of you. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Kai ho kosmos miseo autos, and the world hated them. Dan dunia membenci mereka.
Hoti auemi ek ho kosmos, because not they are of the world, karena mereka bukan dari dunia. Katos ego oemi ek ho kosmos, even as I not I am of the world, sama seperti aku yang bukan dari dunia. Ayat 15 dikatakan, O erato hina airo autos ek ho kosmos, not I do ask that you should take them all out of the world. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Allah hina terio autos ek ho poneros, but that soul kept them from evil. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari si jahat. Ayat 16 dikatakan, ek ho kosmos o emi, of the world not they are. Mereka bukan dari dunia. Katos ego o emi, of the world, as I not I'm the world, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17 dikatakan, hagazu autos en ho aletia, sanctify them by the truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Hologos, hosos aletia ini, the word of your truth is. Firmanmu adalah kebenaran. Ayat 18 dikatakan, katos eko apostelo es ho kosmos, as me your send into the world, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Kago apostelo autos es ho kosmo, I also send them into the world. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19 dikatakan, kai huper autos ego hagia zoe mato, and for them I sanctify myself, dan aku menguruskan diriku bagi mereka. Hina emi kai autos hagiazo and aletia, that may be also then sanctified in truth, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Minggu kita minggu Eksaudi. Dengar dan jawablah seruanku dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, tema kebahagiaan orang benar. Kawan-kawan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam episode ini kita berbicara mengenai doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pertama dikatakan begini, kita akan belajar tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus atau kristologi dalam perikop ini. Dikatakan begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dari perikop ini kita bisa belajar begini, ternyata saudara-saudara, untuk percaya kepada Yesus itu bukan karena kehendak manusia, tapi itu karena kehendak Allah. Artinya, sekalipun banyak orang sih, dia ingin tidak percaya pada Yesus, dia ingin membenci Yesus, dia ingin membunuh orang-orang pengikut Yesus. Tapi ketika Yesus bicara dan menyentuh kepadanya, dan tidak ternafikan dan tidak terbantahkan, akhirnya ia tunduk dan menerima Yesus. 2000 tahun yang silam itu sudah terjadi pada masa Saulus, dan akhirnya dia menjadi penginjil besar bernama Paulus. Dan dalam abad milenial itu juga terulang peristiwa itu terus terulang. Ada banyak orang yang dulu pembenci Yesus, dia pembakar gereja, dia pembunuh orang Kristen, dia jihadis, tapi akhirnya menjadi seorang penginjil, pemberita Injil, menjadi pengkhotbah, menjadi saksi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau Tuhan sudah mengkaruniakan keselamatan, siapa sih manusia bisa dapat membantahnya dan menolaknya? So, karena itu, tentu belajar itu saya mau katakan sama kawan-kawan, bukan karena jagonya khotbahmu maka orang mau percaya sama Yesus. Percayalah, bukan kurang jago pendeta-pendeta berkhotbah. Wah, kalau saya dengar khotbah mereka merinding ini badan bulu ini kalau dengar khotbahnya. Nah, membahakar bro, khotbah para pendeta-pendeta sekarang luar biasa. Tapi belum tentu orang akan percaya pada Yesus. Bukan orang jagonya pelayanan para pendeta-pendeta atau pelayan Tuhan. Wah, luar biasa bro. Oh, buat ini bagi sembako, bagi ini, luar biasa. Saya salut sama hamba Tuhan. Salut, apalagi dalam zaman milenial sekarang, luar biasa pelayanannya. Salut. Tapi bukan karena hebatnya pelayananmu maka orang percaya pada Yesus. Tapi karena apa?
Karena orang itu telah dikaruniakan Allah kepadamu. So, apa poinnya? Poinnya begini. Kalau engkau merindukan orang lain untuk percaya pada Yesus, kalau kau merindukan suamimu agar percaya kepada Yesus, kalau kau merindukan istrimu percaya pada Yesus, kalau kau merindukan anakmu, helamu, menantumu, parmainmu, atau siapapun itu agar percaya pada Yesus, maka kau harus berdoa siang dan malam, meminta agar Allah mengkaruniakan iman kepadanya. Maka tanpa kau minta, Dia akan meminta supaya kau bimbing bahwa dia percaya pada Yesus. Karena tegas dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan setiap orang yang sudah diberikan Allah, maka mereka akan tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang dari Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah yang dari Allah dan kebenaran dari Allah. Itu yang dikatakan dalam ayat 38. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Banyak orang bicara begini, lah kalau Yesus Tuhan kenapa dia disebut sebagai orang yang diutus? Saya mau katakan sama saudara, Yesus gak pernah bilang dia sebagai nabi. Saya nabi yang diutus, enggak. Tapi orang banyak bilang dia nabi. Beda ya, dengan kitab suci yang lain beda. Ada orang yang nyebut aku nabi. Yesus gak pernah bilang aku nabi. Tapi ketika Yesus bertanya, menurutmu, pada muridnya Yesus bertanya, siapakah aku? Lalu orang bilang, kau nabi, kau Elia, kau Yohanes, titisan Yohanes, kau ini, kau begini, kau begini. Lalu Petrus datang, bukan, kau adalah Mesias, kau adalah yang kudus dari Allah, anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita baca perikop ini, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai nabi yang diutus Tuhan, tidak. Tapi dia akan menyebut dirinya sebagai firman yang diutus. Karena itu dia berkata, kalau kau tidak diam dalam firman-Ku, maka kau tidak akan bisa merdeka. Siapa yang diam dalam perkataanku, maka dia sudah dibenarkan. Karena perkataanku adalah perkataan yang datang dari Allah, karena aku adalah yang diutus oleh Allah. Yesus mengatakan aku, dia tidak sebut nabi. Beda ya? Beda itu. Tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab Yesus menyebut dia adalah nabi. Ya, memang dia mengaku dia adalah yang diutus Allah. Tapi dalam perikop ini dikatakan juga di dalam ayat 10, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dikatakan lagi di situ. Dan supaya mereka tahu bahwa kita adalah satu dan mereka satu seperti kita adalah satu. Itu Yesus. Jadi dia bukan nabi yang diutus, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu yang diutus. Itu bukan logika yang sulit untuk dicerna. Ini persoalan kamu mau percaya atau tidak, itu saja persoalannya. Nah, apa sih orang gak sulit memahami, misalnya Allah jadi api, Allah jadi angin, Allah jadi matahari. Kenapa sih orang gak sulit? Allah jadi malaikat, kenapa sih orang gak sulit siapa itu? Tapi kenapa ketika dikatakan Allah jadi manusia, logikanya kok sulit kali? Aduh, gimana? Panik gak benar, mabok. Gak sulit. Apa sulitnya? Gak sulit persoalannya. Kamu percaya atau tidak, itu saja persoalannya. Ya kalau kitab suci mau bilang Allahmu gak bisa jadi manusia, ya gak masalah. Tapi jangan dong hakimi kitab suci orang lain yang berkata bahwa Allahnya bisa jadi manusia, jadi apa saja. Allah dalam Kristus Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang mengutus Allah, bukan. Allah jadi manusia, dan kemanusiaan itu yang diutus. Saya pikir tidak perlu harus jadi profesor untuk memahami ini. Ini bukan sesuatu yang sulit.
Tapi ini persoalan, lu mau percaya atau tidak, atau lu sudah terlalu nyaman dengan kitab-kitab Injil palsu. Ketika Yesus berkata, aku diutus, aku berasal dari Allah, dia bukan mengatakan dia tidak Tuhan, tapi dia mengatakan selain dia Tuhan, dia juga manusia, dan kemanusiaannya diutus untukku, untukmu, untuk dunia ini. Dan dikatakan juga di sini, dikatakan selama aku bersama mereka di dunia, aku menjaga mereka, tapi aku akan naik ke surga. Aku tidak berdoa untuk dunia ini, tapi aku berdoa untuk mereka, kata Yesus. Dan aku tidak memintamu supaya engkau mencabut mereka, mengangkat mereka, lift up ke surga, enggak. Tapi aku mau kau menjaga mereka dari si jahat. Dan orang berkata, loh Yesus Tuhan, masa Yesus berdoa? Karena perikop ini mengenai dua Yesus kepada murid-muridnya, dua Yesus kepada saya, kepada saudara, kepada kita, orang-orang percaya. Yesus Tuhan, kok Yesus berdoa lah? Masa Tuhan berdoa sama Tuhan? Ya itu logika jempek, itu logika sungsang, logika seja, itu logika apa itu, logika yang mau cari berantem. Kenapa saya katakan begitu? Ya gimana dong kau mau memandang Allah orang lain dengan kitab sucinya? Nggak bisa, kau harus memandang Allah orang lain sesuai dengan kitab sucinya. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Saya cerita Yesus, tapi ala ukurnya dari kitab suci lain. Yang nggak bisa, nggak jumpa dong, itu goblok namanya. Kalau saya bicara Yesus, maka kita harus memandang dari kitab suci yang memberitakan Yesus, namanya Alkitab. Kalau kita membicarakan nabi lain yang nggak ada dalam Alkitab, ya ikuti kitab sucinya. Siapa yang mau mengenal Yesus? Ya lu harus baca Alkitab, karena hanya Alkitab yang bicara Yesus. Di luar dari Alkitab ada yang bicara Yesus. Tapi yang mirip-mirip, yang KW-KW mungkin ada. Tapi yang kita bicarakan bukan yang KW-KW. Yang kita bicarakan adalah Yesus menurut Alkitab. Yesus menurut Alkitab adalah dia manusia, dan dia juga Allah. Itu Yesus menurut Alkitab. Jadi kemanusiaannya itu berdoa kepada Allah, kealahannya. Kemanusiaannya itu berbicara supaya murid-muridnya, supaya saudara dan saya yang masih di dunia ini ketika kemanusiaannya akan naik ke surga, supaya jangan seperti orang yang nggak punya induk. Makanya dia bilang, saya nggak berdoa untuk dunia. Maksudnya begini, Yesus nggak punya urusan dong dengan orang yang nggak mau percaya. Tapi dia hanya punya urusan dengan orang yang mau percaya. Maka saya pernah dapat pertanyaan yang goblok sih menurut saya, karena suka dipelintir-pelintir. Mereka bilang begini, kalau Yesus mati untuk menebus semua dosa manusia, berarti semua manusia ke surga dong, orang dosa sudah ditebus. Nah, itu logika jempek itu. Enggak, Yesus jawabnya enggak gitu menurut perikop ini. Jadi dia hanya mau mati, dia hanya nebus dosa kalau kamu percaya padanya. Ya kalau kamu nggak percaya padanya, gimana cara dia tebus dosamu coba? Ya enggak ada, nggak mungkin. Karena katanya, saya tidak berdoa untuk dunia. Saya nggak punya urusan dengan dunia ini. Pada masa hari penghakiman nanti, saya punya urusan dengan orang yang percaya itu, dengan saya dan saudara, dengan saudara-saudara kita. Yang buat malu begini, kemanusiaan Yesus itu tidak bisa lengkang dengan kealahannya. Karena itu kemanusiaan Yesus itu selalu berdoa kepada kealahannya di setiap hari. Harusnya kemanusiaan kita meniru kemanusiaan Yesus. Bagaimana kemanusiaan kita harus berdoa kepada Allah kita. Kemanusiaan Yesus adalah satu prototipe, percontohan bagi kita semua yang mengaku dirinya manusia. Kalau lu bertanya, bagaimana sih manusia yang sempurna di hadapan Tuhan? Yesus. Gak ada lagi yang lain. Banyak sih ngaku-ngaku nabi, banyak sih ngaku-ngaku rasul,
Banyak sih yang ngaku iman, tapi semua berdosa. Pembunuh, penjina, pernah buat dosa setidak-tidaknya. Cabul, setidak-tidaknya pernah buat dosa. Hanya Yesus loh. Dan saya pikir tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang pernah menuliskan bahwa Yesus pernah buat dosa, nggak ada. Coba tunjukkan kitab suci mana yang pernah bilang Yesus pernah mencuri, pernah ngawini banyak orang, perempuan, atau Yesus pernah mencabuli anak di bawah umur, atau Yesus pernah membunuh, merampok, atau Yesus pernah mengajari kekerasan untuk memenggal orang lain karena persoalan perbedaan pemahaman atau ajaran. Enggak ada. Yesus tidak pernah menumpahkan darah. Justru darahnya yang tertumpah untuk saya dan saudara. Tidak ada. Jika kemanusiaan Yesus yang suci itu saja begitu penting baginya relationship dengan kealahannya, loh, gimana kemanusiaan kita? Jika engkau ingin memiliki kemanusiaan yang sempurna di hadapan Allah, maka tirulah kemanusiaan Yesus, jangan kemanusiaan yang lain. Abraham itu penakut, biarpun dia nabi. Waktu dia di Mesir, istrinya si Sarah cantik. Cuma orang itu dua di Mesir. Lalu dia lihat macam diserbeng-serbeng raja itu, istrinya si Sarah itu. Takut dia, nanti kalau aku ini istriku nanti dibunuh pula aku biar bisa dikawini. Tanya raja itu siapa? Adik perempuanku, katanya. Wah, udah mau ditiduri raja itu istrinya. Untung saja Allah datang dalam mimpi kepada raja. Yuk, apa-apakan itu perempuanku, bunuh kau, kata Tuhan. Itu istri Nabi. Marah-marah raja-raja itu sama si Abraham. Loh, kok kenapa begitu? Yakub itu orang yang pernah bergumul dengan Tuhan. Dia pegang Tuhan, dia nggak mau lepaskan sebelum Tuhan memberkatinya. Akhirnya Tuhan kasihan dan Tuhan berkati. Dan sampai dibilang dia menang bergumul dengan Tuhan. Sebenarnya bukan menang dalam pengertian seperti saya misalnya berantem dengan gumul-gumulan kayak WC, itu bukan begitu dihitung. Gak gitu. Tuhan menyerah, akhirnya dia berikan kasih karunia-Nya. Karena Yakub ini bandel sekali dia, sampai pahanya patah dia tetap pegang. Dia bilang, saya gak akan lepaskanmu Tuhan sebelum kau berkati. Akhirnya Tuhan luluh hatinya. Jadi menang bergumul dengan Tuhan adalah berhasil meluluhkan hati Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir lah. Ini banyak aku tengok ini pendakwa, penceramah, pengkhotbah yang suka pelintir-pelintir. Entah apa keuntungan pelintir-pelintir. Jadi menang, dikatakan Alkitab Yakub menang bergumul dengan Tuhan bukan seperti saya dengan kau bertumbuh lalu kau kalah, kau pijak-pijak begitu, atau kau pijak-pijak saya, bukan begitu maksudnya. Jangan pelintir, maksudnya adalah Yakub berhasil meluluhkan hati Tuhan dan hati Tuhan kalah dibuat Yakub. Akhirnya Tuhan ya udahlah berkati karena kesungguhan Yakub yang luar biasa. Dan diubah namanya jadi Israel. Tahu nggak, Yakub itu pembohong, dia penipu. Orang sekelas Yakub aja pernah buat dosa. Daud, siapa yang gak kenal Daud? Ini hikmatnya luar biasa bro. Dia buat tulisan itu, filosofinya, nah gak ketulungan hebatnya ini orang. Di tangannya Israel jaya, di tangannya semua raja-raja besar tumbang, ditumbasnya semua. Itu si Goliat manusia raksasa katanya putus pakai kata perintah. Tapi dia pernah jatuh dosa zina bro. Apalagi anaknya Salomo. Nah, Salomo sampai Tuhan bilang, setelah kau tak akan ada orang sebijak kau. Tapi jatuh juga bro dosa zina. Gimana enggak? Salomo enggak tahan nengok paha putih, enggak tahan nengok rambut panjang. Dikawininya semua perempuan yang enggak seagama dengannya, yang enggak seiman dengannya. Tahulah perempuan. Merengek-rengek, buatkan aku kuil, berarti kau nggak kau buat nggak cinta abang, katanya. Datang sih di Salomo ini, demi cinta dibangunnya kuil. Kawanilah aku sekali-sekali berdoa kepada Allahku, katanya. Pertama coba-coba, ujungnya ikut sujud Salomo menyembah kepada Allah atau Baal itu. Marah Tuhan. Tapi Tuhan ingat janjinya. Tapi dia bilang, setelah kau mati Salomo akan kukoyakkan kerajaan ini menjadi dua. Salomo yang itu dekat dengan Tuhan jatuh juga dalam dosa itu, penyembahan berhala, karena mau ngawini orang yang gak seiman. Hati-hati milih istri, hati-hati milih suami. Saya nasihatkan sama saudara, hati-hatilah.
Jangan asal enakmu aja, jangan sedap dipandang mata, rusak imanmu nanti. Pilihlah yang bisa membangun imanmu, karena hidup bukan hanya hidup di dunia ini. Pilih yang seiman. Sedangkan yang seiman saja belum tentu bisa mau bahagia. Banyak juga yang brengsek, apalagi udah beda iman. Coba bayangkan kalau kau sempat memiliki pasangan yang beda iman. Nah, minumanmu gak diminum kan sakit orang tuamu. Makanan masakanmu gak dimakan kan sakit perasaan keluargamu. Nah, terus gimana kalian bisa bersuka cita? Kan kacau. Masa kok menikah dengan orang gak seiman, lalu orang gak seiman itu bilang keluargamu kafir? Kan bahaya lu. Nah, kau dibesarkan dari keluarga itu, kau makan minum dari keringatnya, lalu kau kawin dengan laki-laki lain atau kau kawin dengan perempuan lain, semena-mena dia bilang keringat orang tuamu kafir, masakan bapak mamamu kafir. Nah, logika hanya karena kepuasan matamu, kepuasan dagingmu yang kau sebut cinta. Cintamu dari nafsumu, bukan cinta karunia Allah. Kalau cinta itu karunia Allah, dia akan membimbingmu kepadanya. Tidak pernah ada kebenaran ketika orang lain menghina orang lain karena kebenaran. Kalau ada orang bilang aku benar, tapi dia bilang orang sesamanya kafir, itu gak benar, itu brengsek itu. Memang siapa dia? Sampai dia mau merendahkan sesamanya. Yang datang dari Allah, dia akan menghormati sesamanya. Dia menghormati. Itu bedanya Kristus. Kristus itu seperti hukum padi, dan dia mengajari umatnya seperti hukum padi. Makin berisi dia makin berumur, makin rendah hati. Jadi kalau saya lihat enggak, makin dia beriman, makin ngajari orang beringas. Makin dia ngaku-ngaku orang yang dipenuhi dengan keimanan, dia makin beringas, ngomong ngelantur aja. Yesus enggak seperti itu. Karena itu kawan-kawan, saudara-saudaraku, dikatakan dalam teks ini, Tuhan mau seperti kealahan yang mengutusnya di dunia ini, demikianlah dia mengutus kita umatnya, murid-muridnya, ke dunia ini. Kenapa kita yang harus diutusnya? Karena kepada kita telah diberikan firman-Nya. Kalau kamu bertanya, kenapa sih aku ada di dunia ini? Kenapa sampai sekarang aku dibiarkan Tuhan hidup di dunia ini? Ketika tetanggaku udah bermatian, ketika yang seumuranku sudah berlewatan, kenapa kau masih hidup? Tuhan masih kasih kesempatan bagi untuk menyampaikan firman. Jadi jangan sampai limitmu habis, waktumu habis di dunia ini, kau belum melakukan tugas tanggung jawab iman, menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman-Nya. Nanti neraka menantimu saudara. Dan oleh karena itu dikatakan dalam ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ada garansi dalam pengutusan itu, Tuhan sudah bilang. Jadi sekalipun Yesus telah naik ke surga, tapi Allah tetap memelihara kita dari si iblis melalui Roh-Nya, yaitu si Roh Kudus. Nanti kalau kita akan bertemu kembali dengan Tuhan kita itu, dia akan datang kedua. Mungkin kedatangan yang pertama masih ada sih mulut lidah yang menyangkal ketuhanannya, karena memang misinya untuk mati di kayu salib. Tapi kedatangannya kedua tidak. Semua mata, semua mulut, semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan, karena langit akan terbuka. Sangkakala akan berbunyi di segala penjuru dunia, dan semua mata melihat dia datang dari awan-awan. Dia datang bukan untuk bunuh babi, dia datang bukan untuk biar ada bayar upeti, dia datang bukan untuk bunuh atau ini dan itu. Dia datang untuk dua hal.
Pertama, dia datang untuk memberikan upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya, itu sorga, kepada saya dan saudara. Kedua, dia datang untuk menghakimi dunia ini. So, kiranya firman ini memberkati kawan-kawan sekalian, saudara-saudaraku. Jadi kebangkitan Yesus adalah kebahagiaan orang-orang percaya. Dan di dalam kenaikan Yesus, Allah telah menyertai kita dengan rohnya, dan melalui Roh Kuduslah segala doa dan seruan kita didengar dan dijawab oleh Allah. Dan itulah eksaudi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.